mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung. Itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah salah satu klarifikasi dari Sylvester Matutina yang mengaku pakar hukum dan ahli undang-undang hukum. Sylvester Matutina viral setelah bertindak dan menyerang pribadi Rocky Gerung dan mengeluarkan kata-kata kasar akibat kalah debat ilmu hukum dengan Rocky Gerung. Mungkin teman-teman sudah pada melihat cuplikan-cuplikan video antara ketegangan Rocky Gerung dengan Sylvester Matutina ini yang bersifat preman karena merasa di kubu penguasa. Saya tidak memihak kepada politik manapun ya. Di sini saya hanya menilai isi dalam perdebatan, mana debat yang berilmu atau berdata dengan debat dengan orang yang hanya modal congor dan membawa gaya premanisme. Banyak hal yang perlu kita petik ya dari beberapa narasi-narasi daripada para debater soal mengenai konsep hukum. Sebenarnya saya tidak pernah tertarik ya dengan dunia politik. Namun di saat kejadian antara Rocky Gerung dan Sylvester di acara talk show iNews TV yang dipimpin oleh Bung Aiman, sehingga membuat saya tertarik untuk lebih tahu tentang hukum ya. Sampai-sampai saya mencari tahu sosok Rocky Gerung dan di video-video sebelumnya. Tidak lupa juga saya mencari jejak Sylvester Matutina ini. Dan ini adalah sesi yang paling menarik bagi saya. Dan hingga bisa saya simpulkan bahwa otak Bung Rocky Gerung memang di atas rata-rata. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rocky Gerung itu tidak berguna bagi bangsa, justru saya melihat sebaliknya. Dan lebih memalukan ketika seorang mengaku sebagai ahli pakar hukum, namun justru jejak digitalnya tidak ada ilmu yang bisa dipetik dari semua narasinya. Misalnya di dalam video berikut ini ya, jom kita simak bersama sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan menanggapi dengan akal sehat. Jom kita tengok. Abang ini peramal debat panas Sylvester Matutina vs Deddy Sitorus. Akhirnya Rocky Gerung pulang duluan karena nggak mau dengar order deal gitu, ya. Kita simak baik-baik yes. Jadi tolong supaya kalian tidak gagal paham ya, menilai mana yang berilmu dan mana yang modal congor. Atau kalau mau bikin asumsi, iya, harus ada dasar-dasar yang kuat. Dia paling vokal ya, saya katakan paling jenius. Kita rakyat dibodohin dengan cara-cara apa kayak begitu. Justru hanya rakyat bodoh yang menganggap pernyataan daripada Rocky Gerung itu bodoh. Hanya kumpulan orang bodoh juga, ataupun penjilat. Dijual itu karena kamu nggak sanggup beli itu. Soalnya. Iya. Bukan, saya malas beli karena abang itu murah nah, sekali. Kita lihat dia hanya selalu menyerang pribadi ya. Ada yang menang dalam pilpres. Dengarkan semua narasinya. Yang menang itu kejahatan. Oh, ini masih masalah kenapa saya bilang ya? Yang menang kejahatan? Karena Sylvester ini dia awal, tampil dia sebagai terang dan vulgar. Tim relawan dada sebagai Pak Prabowo ya, tim relawan kemenangan Prabowo, dan pada sebelumnya juga beliau dia adalah salah satu tim relawan daripada Bapak Jokowi. Yang menang kita simak baik-baik. Jangan tuduh saya kalah. Dengan Isa Roko dulu ya. Saya nggak menantang Anda menang. Nah, aku mau tapi jangan bilang orang kalah. Yang menang soal itu pilpres sudah selesai, bos. Ini saudara jangan saya. Bawa ke pilpres. Ini ketua Bapilu dan dia kerja
keras untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau Kita bicara sama-sama, siapa bro, menang, ya. siapa kalah, kita ini sudah menghadapi kemarin Ya. tuh negara dan Makanya kekuasaan. ini Dan ada- kita masih menang. Ada hubungannya Jadi dengan Partai terminologi Golkar. menang Kalau menurut itu saya, jangan soal siapa yang kemudian diputus MK. Bullshit. Omong kosong. kalau nih bro, menurut saya yang pantas jadi ketua umum Golkar beliau ini. Dibanding Bahlil mah kecil dibanding beliau. Iya. Saya tahu Nah, track record. ini yang persoalan pernyataan tadi. Ini saya. lagi nyerang. Anda akan bicara menang kalah. Nyerang pribadi lagi dia. Yang tanding kemarin bukan lu, bos. Lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Nothing Hah? lu. Saya Enggak, bos. bagian tim Aduh. strategis bro. Kau Bos. jangan ngomong. Kalau kamu kalah. Saling nyerang jadinya kan. Aku Nggak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras. Orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, udahlah Nggak bos. bisa ngomong-ngomong. Anda bilang Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beri kepala. Ini yang gitu kerja loh. keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh. Yang bicara itu di mana? Di Kemendagri. Mau di mana lagi? Dusta mana lagi yang mau kau buat rakyat, bos? Tuduhan yang tak berdasar karena kalah dia pasti Nih ngomongnya kita begini. dengar Apalagi daripada bukan Sylvester kita ini tidak ada ilmu yang ini ya. Karena kita punya Semua dia hanya menyerang pribadi. Ya. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar order deal. Setelah kita mendengarkan narasi-narasi dari semua narasumber, maka saya lebih meyakinkan lagi bagi saya bahwa sosok yang mengaku ahli pakar hukum, namun yang ia utarakan tidak menjawab pertanyaan dari orang yang dianggap bodoh dan hanya dirinya lah yang pintar, justru hanya modal congor dan menyerang pribadi lawan debatnya dengan gaya premanismenya ya. Cara-cara yang dilakukan oleh si Sylvester Matutina ini sudah banyak saya menjumpai terhadap orang-orang yang tidak tahu isi daripada tema atau konsep yang didiskusikan. Namun justru berani akan paling berilmu, dan salah satu cara untuk menutupi rasa malu dan mengalihkan sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab yaitu dengan modal ngerocos ya, dan nyerang pribadi atau mau bertindak semaunya, apalagi ketika seseorang tersebut dekat dengan penguasa. Tapi jangan tunggu lama-lama lagi ya, kita simak video berikut ini. Jom kita lihat. Ya ini, kata-katanya bos. Ada prinsip. Ya itu dia tadi teman-teman, video dimana pada saat kejadian Sylvester membuat ricu, dan simak videonya. Kenapa ditahan? Seharusnya nggak usah ditahan Pak. Karena Sylvester ini kan menunjukkan dia punya preman ya. Sifat premannya seakan-akan dia paling ditakuti disebabkan dekat dengan penguasa. Jadi menurut dia mungkin karena dia dekat dengan penguasa sehingga akan kebal hukum ya. Padahal dia ini kan mantan narapidana juga ya. Dia dulu sukanya memfitnah. Kasusnya itu kasus fitnah ya juga dulu. Dia mantan seorang narapidana. Jadi dia harus mendekati penguasa untuk bebas memfitnah orang lain. Ya, kayak gitu ya guys. Ya, dari video tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa si Sylvester ini hanya modal preman ya terhadap orang yang dia anggap enteng. Naik debat dan diskusi bukan bawa otot Pak ya, tapi otak. Tolong Pak, bawa otak, jangan permalukan diri Anda sendiri. Seakan-akan Anda paling pintar, namun ternyata penilaian rakyat Indonesia itu sudah pintar-pintar ya. Jadi kami sebagai rakyat memang berhak menilai kalian sosok siapa yang benar-benar akan menjadi pemimpin yang betul. Tapi kalau dilihat dari gaya-gaya Bapak yaitu Sylvester Matutina ini, itu sangat menunjukkan kearoganan dan keberkuasaan hingga kesewenang-wenangan ya. Mungkin sampai sini dulu guys, sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Bang Zen Vlog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.